Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ramadan Prayogi, Formasi Analis Pertanahan, Penempatan, Kantor Pertanahan, Kabupaten Barito Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai learning journey seputar manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Wall of Government. Materi pertama yang akan dibahas yaitu manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Pegawai ASN sendiri itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk kedudukan ASN sendiri, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama adalah hak PNS. Hak PNS sendiri ada beberapa. Yang pertama ada gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk hak P3K, yaitu yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajiban PNS, ada 8 butir. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, setia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan kode etik PNS. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Definisi sistem merit merupakan manajemen ASN berupa PNS dan P3K berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminatif. Mekanisme pengelolaan ASN sendiri yang pertama adalah manajemen PNS, yang kedua manajemen P3K, yang ketiga pengelolaan JPT, dan yang keempat organisasi dan sistem informasi. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun 3 unsur penting dalam pelayanan publik adalah yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Klasifikasi pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik dibagi atas 4, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang kedua, pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik.
Yang ketiga, pelayanan jasa. Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif merupakan pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik sebagai seorang ASN itu memiliki kesederhanaan, kejelasan, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Di dalam pelayanan publik terdapat hal fundamental yang harus dimengerti dan dipahami. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dan yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pelayanan publik memiliki fungsi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. 7 sikap pelayanan antara lain prinsip-prinsip pelayanan yang prima. Prinsip pelayanan yang prima antara lain responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, serta memberikan apresiasi kepada pegawai. Materi yang ketiga yaitu Wall of Government atau WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kira-kira mengapa ya harus WOG? Beberapa faktor yang mendorong perlunya WOG adalah yang pertama adalah dorongan publik untuk kinerja good governance di lingkungan pemerintah. Yang kedua, adanya ego sektoral atau mentalitas silo. Dan yang ketiga, adanya keberagaman. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi dan komunikasi. Berikut merupakan cara melaksanakan Wall of Government. Yang pertama adalah respon pemerintah yang terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral antar instansi. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang keenam, sinergitas. Pada praktiknya, penerapan WOG dalam pelayanan terintegritas dilaksanakan dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan melakukan koalisi sosial. Berikutnya adalah best practice penerapan WOG di berbagai negara. Penerapan WOG sendiri dengan Inggris sebagai salah satu pionir dalam memperkenalkan Joint Up Government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu produk WOG yang dilakukan oleh Inggris adalah WGA atau Wall of Government Account. Negara-negara lain pun telah melaksanakan best practice WOG di negara mereka masing-masing, seperti di Australia dengan koalisi sosial dan di Amerika Serikat dengan Keamanan Nasional atau Integrated Portal, dan yang terakhir adalah Malaysia dengan sistem WOG yang telah dibuat yaitu One Day Service, One Day Delivery, dan No Wrong Door. Berikut merupakan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Sekian penjelasan Learning Journey berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Semoga memberi manfaat, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.